Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada inti dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan di syarahnya Syekh Taufiq halaman 17, Kitab At-Taharah, Kitab At-Taharah. Kata beliau, At-Taharah fil lughah an-nadhafatu wan-nazahatu minal akdzar. At-Taharah secara bahasa adalah an-nadhafah. An-nadhafah artinya bersih, nazahah itu sama bersih, membersihkan dari al-akdzar, kotoran. Itu makna secara bahasa. Wa fi syara', secara syariat, taharah adalah raf'u ma yamna'us shalah min hadatsin aw najasatin. Secara syar'i, taharah adalah mengangkat sesuatu yang menghalangi salat berupa hadas ataupun najis, bilma aw ghairihi katurab, dengan air atau selain air, katurab seperti debu. Itu taharah secara syar'i, raf'u ma yamna'us shalah, ya, mengangkat sesuatu yang bisa menghalangi salat. Sesuatu yang bisa menghalangi salat terkadang hadas, terkadang najis. Nah, cara mengangkatnya bisa dengan air, bisa juga dengan selain air seperti turab, debu. Dikenal dengan istilah apa? Tayammum. Kalau dengan debu disebut tayammum. Ya. Nah, pada pembahasan taharah, ya, perkara yang pertama kali berhubungan erat dengan taharah ini adalah air. Makanya dalam bab-bab fikih, bab yang pertama kali dibahas sebelum berwudu, bertayamum adalah air. Maka Al-Hafidz menyebutkan babul miyah, bab al-miyah. Al-muradu bil bab, yang dimaksud dengan bab di sini adalah huwa ismun li jumlatin minal ilmi mushtamilatun ala fusulin wa masaila ghaliban. Bab itu adalah suatu nama untuk sejumlah ilmu yang mencakup fasal-fasal dan masalah-masalah secara keseluruhan. Wal miyah jam'u ma'. Miyah adalah jamak dari lafaz ma, air. Yutlaqu 'alal ma'il ma'ruf. Qala asy-syekh wal miyah jam'u ma yutlaq 'alal ma'il ma'ruf wa yutlaq 'alal qalil wa 'alal katsir. Miyah itu jamak dari lafaz air. Diitlaqkan untuk air yang ma'ruf. Juga diitlaqkan untuk yang sedikit ataupun banyak. Intinya air. Wa 'ala tahir wa 'ala najis, baik airnya suci ataupun najis. Wa 'ala raqid wa 'ala mutaharrik, baik airnya tenang ataupun mengalir. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anak-anak takhasus paling tidak minimal punya Bulughul Maram. Cari beli yang murah gitu loh, supaya bisa lihat hadis sambil ngehafal, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan tentang air. Al-bahr itu laut. Rasul mengatakan tentang laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air itu
Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah. Diriwayatkan oleh al-arba'ah. Siapa yang masuk arba'ah, Dr. Vicky? Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, sama? Ya, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdzu lahu. Ibnu Abi Syaibah siapa namanya? Jawabin. Abu Bakar bin Abdullah. Dr. Vicky. Abdullah bin Abi Bakar. Syu'bah. Syu'bah masih kurang anu dia. Masih belum balik dia di Sungai Jurujin itu tadi. Abu Mama. Ibnu Abi Syaibah siapa namanya? Abdullah bin Abi Bakar. Mus'ab. Ada yang tahu? Radi. Abdullah bin Muhammad. Punyanya Abu Bakar. Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Syaibah. Gurunya Bukhari. Imam Bukhari punya 4 guru. Semuanya bernama dengan nama Abdullah bin Muhammad. Siapa mereka? Nah, antum yang belajar mustolah sama Ustaz Abu Jarir. Dari siapa? Pak Roni. Hafal kan yang kayak gitu ya? Wassahahahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya Ibnu Khuzaimah? Mus'ab. Aroni. Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah. Ya. Sebenarnya tidak perlu sih menghafal itu, bukan menghafal nama perawi, nama ulama itu bukan antum bawa buku catatan dihafal satu-satu. Ya tidak perlu sih sebenarnya. Gimana caranya? Cara termudah gimana caranya? Yuk. Sering-sering lihat buku, baca kitab. Atau kan kalau kan kitab, misalkan Imam Ahmad, bukunya Imam Ahmad kan tertulis Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Nah itu tadi, itu caranya tadi. Wa Tirmidzi, siapa nama Imam Tirmidzi? Sakti. Nggak tahu. Abdul Rahman. Ibnu Zainu. Ada yang tahu? Zubair, mana Zubair? Coba. Abu Isa Muhammad bin Isa. Rawahu Malik. Wa rawahu Malikun. Imam Malik ma'ruf. Wa Syafi'i wa Ahmad. Sekarang takhrijul hadis. Al hadis akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahu jam'un kabirun min ahli ilmi minhum al-Bukhari. Dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang fikih hadis, fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Nah, itu kenapa kita pilih Bulughul Maram itu syarahnya Syekh Taufik? Karena dia menggunakan masalah. Nah, yang kedua, asal kitab ini Syekh Taufik itu sebenarnya ngajar di Ma'bar. Nah, yang diajar ya orang-orang Indonesia, orang-orang asing. Jadi bahasa yang beliau gunakan kosakata yang mudah difahami. Ya. Al-mas'alatul ula, taharatu ma'il bahri. Sucinya air laut. Air laut itu suci. Amatul ulama, mayoritas para ulama, annama al-bahri tahur, bahwasanya air laut itu tahur, suci. Yaslu li izalatin najasa wa raf'il hadatsain.
bisa dipakai untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas, baik hadas besar, al-akbar wal asghar, besar atau kecil. Faqad su'ila Rasulullah SAW an ma'il bahr. Rasul ditanya tentang air laut. Faqal, Rasul menjawab, huwa tuhuru ma'uhu. Ya. Huwa tuhuru ma'uhu. Air laut itu tuhur. Apa beda tuhur dan tohur? Kalau tohur alat. Ya. Kalau tuhur tindakan tadi ya. Berarti apa? Membersihkan, mensucikan gitu. Kalau di sini yang lebih tepat Allah alam ini disebutkan tuhur ya. Allah alam kalau ada keterangan para ulama yang lain nanti dicek di syarah ya. Apakah ada riwayat yang membolehkan membacanya tuhur. Kalau yang di matan itu kan tohur kan, tohur gitu. Jangan dulu nyalain, nanti kita yang salah. Nah, jangan-jangan ini salah ketik, tahu-tahu ternyata ada riwayat yang lain. Wal maknanya tawaddu'u minhu. Nah, lihat kata Syekh Taufik, kalau tuhur itu maknanya apa? Tawaddu'u minhu. Berwudulah dari air tadi. Li'anna ma'ahu tuhur atau li'anna ma'ahu tahur, dikarenakan airnya suci lagi mensucikan ya. Wa yufham minhu, diambil faedah darinya, annama al-bahri yaslu lit-tahar ma'a wujudil haja ilaihi wa ma'a adami wujudil hajati lahu. Diambil faedah, difahami dari hadis ini bahwasanya air laut bisa dipakai bertoharoh baik dalam kondisi butuh kepada air tadi ataupun tidak butuh terhadap air tadi. Intinya air tadi bisa dipakai bersuci, baik kita butuh terhadap air laut ataupun tidak butuh terhadap air laut. Lihat di sini Syekh Taufik menyebutkan amatul ulama, mayoritas para ulama mengatakan suci air laut itu tadi bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk toharoh, baik mandi janabah ataupun berwudu. Bisa difahami di sini berarti ada isyarat. Sebagian ulama mengatakan apa? Air laut itu tidak bisa dipakai bersuci. Pernah dengar Dokter Vicky? Air laut tidak bisa dipakai bersuci. Yovin? Pernah dengar? Sebagian para ulama berpendapat air laut itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nanti lihat saja ma'ruf di buku-buku fikih. Alasannya apa? Nah, di antara alasannya berdalil dengan hadis yang menyebutkan lebih kurang maknanya ya, anak agak samar-samar bahasa Arabnya. Aduh, lafadznya tuh. Maknanya tuh bahasa Indonesianya lah ya. Di bawah laut itu ada api. Itu lebih kurang gitulah. Intinya gini, di bawah laut wa tahtal bahar narun, lebih kurang gitulah. Di bawah laut ada api. Hadis ini ana agak lupa sahih atau tidak ya. Yang jelasnya yang seingat ana, kalaupun maksud hadis ini sahih, maka yang dimaksud adalah nanti di hari kiamat laut akan berubah menjadi api. Gitu. Lebih kurang gitulah. Pokoknya kalau antum baca di buku-buku fikih, mereka mengatakan tidak boleh berwudu dengan air laut. Kenapa? Karena ada api di bawahnya. Kan api tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu alasannya. Dijawab yang menyatakan boleh. Kenapa? Itu kan hari kiamat. Nanti laut jadi api itu hari kiamat, bukan sekarang. Katanya gitu. Terus bagaimana dengan hadis itu? Sehingga hadis itu diperbincangkan juga tentang kesahihannya.
Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua. Hillu maitatil bahar, halalnya bangkai laut. Jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama, ala anna maitatil bahri bijami'i anwa'iha halalun. Mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasannya bangkai laut seluruh jenis-jenisnya halal. Sawa'an kanat ala suratiha al-bahriyah, baik hewan tersebut berbentuk seperti bentuk hewan laut, am tushbih surata ba'dil barriyat, atau hewan tersebut menyerupai bentuk sebagian hewan darat. Difahami? Kasu'ban, seperti ular. Ada enggak ular laut? Halal, halal. Selagi kalau enggak mati kalau dimakan, ya. Wasawa'un mata bisababi ma'rufin, baik dia hewan laut tadi mati dengan sebab yang ma'ruf, ka istiyad, seperti dipancing, diburu, dijaring dan semisalnya. Au mata bisababin khafiyyin, atau mati dengan sebab yang tidak diketahui, mislul maut min nafsihi, seperti mati sendiri. Maut min nafsihi. Nah, ini faedah bahasa Arab. Ya. Berarti mati sendiri. Ya. Bahasa Arabnya apa? Al-maut min nafsihi. Nah, itu faedah. Yang seperti ini kadang tidak kita jumpai. Ya, ikhwan. Ya. Ada yang tanya sama antum. Ustadz, nah, lele mati. Kenapa mati? Antum jawab, al-maut min nafsihi. Mati sendiri, Ustaz. Nah, itu bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Arabnya al-maut min nafsihi. Wasawa'un tofa 'alal bahar. Sama saja, baik hewannya tadi ngapung di air, tofa itu artinya ngapung, ngambang bahasa kita nih. Nah. Amlam yatfu alaihi, atau ndak ngambang, madama annahu min kainatil bahar, selama ya, hewan tadi min kainatil bahar, termasuk ekosistem hewan laut, ya, komunitas hewan laut. Ai ya'ish fil bahar, ya'ishu fil bahar, ekosistemnya memang hidup di lautan. Wa dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, daliluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Fahadha umum, ini umum. Walam yastathnin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu syai'an, dan Rasul tidak mengecualikannya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustaz dengan anjing laut, babi laut, apalagi kuda laut, apalagi yang darat-daratan, anjing laut, babi laut, kuda laut, apalagi? Hah? Buaya laut, sama juga. Itu tadi. Rasul tidak mengecualikan. Apalagi yang di darat. Wa minal adillah allati tadullu ala hilli maitatil bahar bijami'an wa'iha wa ala kulli halatiha. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan halalnya seluruh bangkai laut dengan seluruh jenis-jenisnya dan dengan kondisi apapun, qaulullahi azza wajalla, firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Ya. Dihalalkan untuk kalian saydul bahri, hewan-hewan buruan yang ada di laut tadi, wa ta'amuhu, ya, dan makanannya, ya, maksudnya halal, mata'an lakum, merupakan sesuatu yang
bisa kalian makan. Ta'am di situ maksudnya hewan yang dibunuh, bangkai atau sembelihan hewan laut ya, itu maksudnya. Falafdu ta'amuhu am. Lafaz ta'am itu lebih umum. Ya. Ta'am itu bukan makanan ikan, jangan antum fahami pelet, bukan. Ta'am itu terkadang bermakna sembelihan. Seperti dalam Al-Qur'an disebutkan wa ta'amu ahlil kitabi hillul lakum. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ai dzabihatuhum. Itu tadi. Walam yastasnillahu azza wa jalla syai'an min ta'amil bahar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikannya sedikit pun. Wa amma ma rawahu Abu Daud an Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir, Rasul mengatakan ma alqa al-bahru au jazara anhu fakulu. Ya. Wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kulu. Adapun ya, adapun itu ma'al qal bahar, hewan yang dikeluarkan oleh laut. Maksudnya apa? Matilah ya. Au jazar, atau disembeli, disiangi ya. Ma'al qal bahar itu ya dikeluarkan oleh laut, mati dengan sendirinya. Wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kulu. Nah, ini yang perlu dicek syarahnya. Bentar ya. Ma'al qal bahru au jazara anhu fakulu. Wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kulu. Ini perlu dicek di syarahnya. Tadi hadis siapa ini? Abu Daud. Coba Dokter Vicky cekkan di Sunan Abu Daud, di apa? Aunul Ma'bud. Ya. Apa maksud lafaz ma'al qal bahar? Al-qa itu artinya yang dikeluarkan oleh lautan. Kalau lafaz yang setelahnya di situ disebutkan apa? Wa ma mata fi, yang mati di lautan. Wa ma tofa, dan yang ngapung, fala ta'kulu. Maka jangan dimakan. Mungkin ma'al qa itu yang diambil ya, yang dipancing atau yang semisalnya. Jazaro itu sama, maknanya disembeli dari jazar. Nah, syarahnya Syekh Abdul Muhsin aja. Cek Syamilah. Syarahnya Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin mendoifkan anak-anak Abu Zubair. Ada anak-anak Abu Zubair, kata Syekh Abdul Muhsin. Lihat syarahnya beliau. Ya, Syekh Abdul Muhsin mendoifkan juga. Kalau Syekh Abdul Muhsin mendoifkan dia. Iya, ada hadis dalam sanadnya ada Abu Zubair. Al-muhim ya ikhwan, Rasul mengatakan yang disebutkan dalam hadis ini, ma'al qal bahru au jazara anhu fakulu. Hewan yang dikeluarkan oleh air laut ya, atau ditimbulkan oleh air laut, fakulu. Maksudnya apa? Ya keluar hidup-hidup ya. Silakan makan. Wa ma mata fihi, apa yang hewan tadi mati dalam air laut tadi, wa tofa, ngapung, fala ta'kulu, maka jangan kalian makan. Kalau faedah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Daud beliau di Syamilah, hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada Abu Zubair. Abu Zubair, kalau sanadnya disebutkan, kata Syekh Abdul Muhsin,
Hadzal hadits akhrajahu Ibnu Majah wa fihi an'anatu Abi Zubair wa huwa saduqun sayyul hifdz. Kata Abu Daud berarti dalam Sunan Nabi Daud ya. Rawah hadzal hadits Sufyan Ats-Tsauri wa Ayyub As-Sikhtiyani wa Hamad an Abi Zubair auqafu ala Jabir. Abu Zubair memauqufkannya pada Jabir. Jadi ada 3 perawi, Sufyan Ats-Tsauri, Ayyub As-Sikhtiyani, Hamad, meriwayatkan dari Abu Zubair. 3 ulama ahlul hadis ini semuanya meriwayatkan dari Abu Zubair secara mauquf ke Jabir. Hadis ini banyak jalan, makanya di sini fasanaduhu dhaif. Qala Imam An-Nawawi dhaifun bittifaqil huffaz. Hadis ini dhaif dengan kesepakatan para ulama. Itu yang disebutkan, ya. Masya Allah ya. Buku-bukunya Syekh Abdul Muhsin itu ada, sudah sebagian dicetak. Cuma enggak mungkin belum dikoreksi atau apa. Jelasnya difahami ya. Adapun hadis yang menyebutkan ma'alqa al-bahru au jazara anhu fakulu. Sesuatu yang hewan yang dikeluarkan oleh laut dalam artian dia hidup, silakan dimakan. Adapun yang mati dalam laut tersebut atau ngapung di air, maka jangan kalian makan. Ini hadisnya dhaif. Wallahu taala alam shawab. Ya. Dhaifnya tadi dengan sebab an-ana Abu Zubair. Kemudian juga hadis ini disebutkan oleh Abu Daud, 3 imam, Sufyan Ats-Tsauri, Hamad ibn Salamah, ya, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Hamad ibn Salamah, sampai siapa tadi? Ayyub As-Sikhtiyani, ya, Ayyub ibn Abi Taimim As-Sikhtiyani menyebutkan hadis ini mauquf kepada Jabir. Wallahu alam. Sampai jam 7 ikhwan, mungkin Anda mau masih melanjutkan Bulughul Maram ini. Kita baca hadis yang berikutnya ya. Untuk Anda informasikan, untuk Sabtu mungkin kalau ada waktu ya, misalkan pekan depan, untuk Sabtu kita akan mengkaji kitab Nasi wal Mansukh karya matannya Suyuti tapi disyarah oleh Ibnu Hizam. Temperinlah. Itu pengganti dari takrib, pengganti dari Talkhis Hamawiyah. Kitabnya tipis. Kalau seandainya dibablaskan dengan pertemuan sejam, itu paling sekitar 4 atau 5 kali pertemuan. Karena enggak tebal. Cuma sekitar enggak sampai 100 halaman seingat anak. Tipis. Ayat yang Nasi wal Mansukh juga enggak banyak. Paling sekitar belasan atau kalau enggak salah itu 11 atau 12 ayat yang ada dalam Al-Quran yang dimansukh. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Akhrajahu tsalasa was-sahahu Ahmad. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili. Siapa Abu Umamah namanya? Al-Bahili. Hah? Siapa? Suwaid bin Ajlan.
Mus'ab. Paroni. Sudai ibnu Ajlan. Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah itu ada beberapa di kalangan sahabat. Tapi yang masyhur Sudai bin Ajlan Abu Umamah al-Bahili. Qala Rasulullah SAW. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajisi dengan sesuatu apapun. Kecuali kalau ada yang bisa mengalahkan baunya, rasanya, atau warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma' tahirun, air itu tahir illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali kalau berubah rih, bau, atau ta'mu, rasanya, aw launu, atau warnanya, dengan sebab najis yang mencemarinya. Jadi ingat anak, hadis ini sekitar di tahun 2006. Jadi di suatu pondok pesantren samping tempat kami nginap itu ada septic tank. Tapi septic tank itu besar, lumayan panjang, mungkin ya dari sini ke dinding itu besar lah, mungkin dari sini, dari mimbar ini ke dinding itu, untuk beberapa rumah. Cuman mungkin karena nampaknya septic tank itu kurang behel, atau mungkin tidak dibehel, nah agak lupa-lupa, sudah dibuat, dipakai mungkin sekitar beberapa pekan gitu loh kan, pecah karena hujan, kebetulan ada hujan deras, kena tekanan, jadi septic tanknya jebol. Nah, di samping septic tank itu jaraknya mungkin sekitar berapa meter waktu itu ada sumur kami. Airnya berubah, terjadi ikhtilaf lah sesama santri pemula ini. Airnya waktu itu agak hitam. Anak tidak mau wudhu di situ, anak bilang najis ini. Tidak dor, jadi ada yang agak tidak dor, Abdurrahman maksudnya, suci air ini. Antum lihat ini hitam kayak gitu. Waktu itu yang kawan ini masih ngotot-ngotot, enggak. Ya namanya masih pemula ya. Tapi bukan kayak antum, kalau pemula kayak antum enggak kepikiran antum itu tadi. Kita walaupun pemula-pemula umur 18 tahun itu air najis. Lihat berubah warnanya. Mana tainya? Enggak ada tai di sini. Tapi warna itu berubah. Ini ada hadis Bulughul Maram. Tunjukin hadis Bulughul Maram. Padahal pelajaran masih lurus dulu kok. Tapi kebetulan hadis ini ya masyhur lah ya. Tunjukin hadis ini. Nah, ini hadis. Saking kurang puas. Nah, itulah Ustadz. Jadi kan tanya ke Ustadz. Kalau antum belum tentu antum kepikir kayak gitu. Antum nggak mikir yang kayak ilmiah kayak gitu. Ambillah air itu pada Isya jam 9 malam kalau nggak salah. Ambilin dalam, masukin ember, gedor rumah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Keluarlah Ustadz Bukhari. Ustadz, suci enggak air itu tadi? Di bawah. Air itu sebenarnya udah gelap. Udah gelap. Biasanya bening, putih, udah gelap. Dicelup sama Ustadz. Enggak, masih bersih nih. Itulah anak fatwa Ustadz yang tidak anak terima itu tadi.
Belum bau ini tadi. Ayo Ustaz, akhirnya apa? Ambil kesimpulan. Jadi ada kawan dulu namanya Ahmad. Daripada ragu-ragu. Kemarin sudah ada pengajian. Dakma yaribuka ilama yaribuka. Gali sumur baru. Buat sumur lain. Gara-gara septic tank jebol tadi. Itu umur berapa? Umur 18 tahun. Ya. Antum 18 tahun masih nak main game HP. Kadang ya ikhwan, mondok itu ada kenang-kenangan yang nyimpen di memori. Ya, nyimpen di memori. Dan kenangan terindah, kalau bagi anak itu, kenangan di pondok pesantren lama ya ikhwan. Waktu 8 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu kalau kuliah, ngampus, waktu yang lama itu. Ya, tapi kan kalau ngampus kan di asrama. Ya, bergaul selama 8 tahun dengan kawan-kawan, itu punya kenangan tersendiri. Makanya kalau antum di pondok pesantren itu semakin lama kalau antum menikmati di pondok pesantren itu indah. Tapi kawan-kawan kadang ya itu tadi, pengen cepat instan. Pengen ya belajar sebentar. Pengen lulus, pengen jadi ustadz, pengen jadi mudir. Antum tidak akan mengukir kenangan-kenangan terindah. Kalau kata orang-orang umum itu, masa-masa indah, masa-masa SMA, ya enggak? Masa-masa kuliah, ya bener. Nah, kalau orang umum itu kayak gitu, ada cewek, segala macam. Kenangan-kenangan terindah itu adalah di pondok pesantren. Ya. Antum, itu kalau antum menikmati sih. Kalau antum menikmati di pondok pesantren, antum akan mengukir sejarah. Tapi kalau antum tidak menikmati, pondok pesantren itu akan terasa penjara. Diskusi sama kawan, lagi masa-masa bodoh lah tuh, diskusi debat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu tadi. Tadi Ustaz lah ngomong, andalan dulu kan Ustaz, langsung sampaikan Ustaz. Tidak masuk Ustaz tuh ini. Itu kalau menikmati masa-masa belajar. Tapi antum kalau tidak menikmati, sudah. Seakan-akan pondok pesantren itu penjara. Ya. Entah antum ini kira-kira merasakan, kira-kira menikmati tidak suasana di pondok pesantren. Pernah antum makan gula merah? Tahu antum gula merah? Itu kalau antum bisa menikmati, itu kenangan terindah, masih nempel di memori. Makanya kalau antum mondok, ya, mondok, antum menikmati, antum akan bisa bercerita di sela-sela pengajian seperti ini. Kisah seperti ini tidak didapatkan sama kawan-kawan. Gula merah itu, kita ketik makanan. Bukan kalau antum ketik duit, ngutang. Kenangan terindah, lauknya ikan asin, digoreng, bukan digoreng, dibakar dengan bara api. Nak sahur, bukan sahur. Antum kalau sahur cak mana? Lauk sudah terhidang ya. Pas nak sahur, nasi belum mateng, lauk udah kati. Bukan kalau antum ada pengen sahur itu, aduh ikan asin be, terus cak mana? Mangkang dewek di bara api, bukan digoreng. Ya. Pas nak minum, sudah makannya ikan asinnya bakar dewek. Pas nak minum, banyunya RO. Mana ada RO? Justru lebih mantap dibandingkan RO, saringan batu. Ada di dusun antum, Dokter Vicky, Yovin. Saringan batu. Zaman dulu yang batu alam itu, banyu dituangkan ke saringan itu, air itu, dia netes, dimasuki ember di bawah, ditaruh di bawah itu ember, itu minum air segar, saringan yang lebih mantap dibandingkan RO, pH-nya lebih
Sudah siko minum, 2 minum. Pas ketiga ngandas airnya itu. Pas diangkat ada tikus ternyata. Mati nyemplung. Bisa kebayangan tuh? Itu kenangan-kenangan yang tidak tentu didapatkan di buku para ulama. Ya. Itu mengukir sejarah dalam menuntut ilmu seperti itu. Makanya kalau belajarnya tidak menikmati, antum seakan-akan belajar itu di pondok pesantren bagikan penjara. Ya. Makan enak. Ana lihat antum ini kalau makannya sebenarnya bukan anu sih, lauknya tuh cuma ndak anu aja itu. Kurang selera ana lihat. Anda perhatikan ini. Misalkan tempe ya, dikit tempenya, kurang di seleranya. Kita dulu saking pengen makan ya, memang lapar. Nasi putih itu nah. Pakai ciki. Yang penting bisa telan. Ciki. Sering. Kalau antum ini anak liatin, nasi tempe aja dah kan. Apalagi nak dinjo ikan asin. Mungkin belum tentu anak lihat. Kalau nasi, kalau cak, kenal perhatikan. Kalau ayam cepet habis. Tapi cak tempe sungkan, kangkung sungkan. Udah lapar. Kalau lapar tuh dimakan. Siso nasi kadang. Makan. Ada rata-rata pakai lauk. Mental-mental menuntut ilmu yang seperti ini itulah di tahun 2003. Beda nuntut ilmu di tahun 2006. Ya. Takhrijul hadis, takhrij hadis ini. Hadis Abi Sa'id rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairuhum min turuqin muta'addida an Abi Sa'id. Kulluha dha'ifah. Seluruh jalan hadis ini dha'ifah. Wa kadzalika lahu syawahid an sahabah akharin kulluha la takhlu min maqal. Demikian juga hadis ini punya penguat dari sahabat yang lain namun tidak lepas dari perbincangan. Wal hadis bimajmu'i turuqihi wa syawahidihi sahihun li ghairihi. Hadis ini dengan dikumpulkan jalan-jalan dan syawahidnya dikatakan sahih li ghairihi wa qad sahahu jama'atun minal a'immah minhum al-Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa hadis Abi Umamah, hadis Abu Sa'id ya, hadis Abu Sa'id yang al-ma tahurun la yunajisu syai'un, disahihkan oleh sekelompok para ulama. Wa hadis Abi Umamah, hadis Abu Umamah yang menyebutkan ada tambahan illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Al-lafdzul awwal rawahu Ibnu Majah wal lafdzul tsani rawahu Al-Baihaqi was sahih fil hadis annahu mursal an Rashid ibn Sa'ad at-Tabi'i. Yang sahih hadis ini mursal dari Rashid ibn Sa'ad seorang tabi'in. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qalahu Abu Hatim wad Daruqutni. Dari Rasul sebagaimana mursal Rashid meriwayatkan dari Rasul sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hatim dan Daruqutni. Jelas ya? Hadis ini mursal yang dari lafaz illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Itu hadisnya mursal. Wallahu taala alam. Ya, naktafi bihadzal qadar ya ikhwan. Adapun faedah selanjutnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.